Malaysia terancam dibekukan FIFA akibat kecurangan saat pemilihan ketua FAM. Tan Sri Hamidin ini saya rasa mengambil satu keputusan untuk melepaskan jawatan. Sebab apa kita tak akan tahu sehingga Malaysia terancam di-banned FIFA. Jadi PSSI-nya Malaysia atau FAM itu kan sedang melakukan pemilihan ketua umum baru dan juga Exco. Karena jabatannya Datuk Hamidin dan Exco yang lama itu kan udah habis di 2025 ini. Terjadilah beberapa kecurangan. Di mana kecurangannya? Jadi menurut statuta FIFA yang berhak untuk memilih Ketum dan Exco itu kan adalah pemilik suara. Voters, di antara mereka itu kan ada asosiasi juga. Masalahnya yang dapat surat pemilihan undangan itu cuman Asosiasi Sepak Bola Kuala Lumpur aja. Asosiasi Sepak Bola Negeri 9 nggak diundang. Asosiasi Sepak Bola Cina Malaysia nggak diundang. Dan entitas terkait klub-klub yang punya suara juga nggak diundang. Ya itu kan udah menyalahi statuta FIFA kan. Untuk kongres itu kan minimal 2/3. Ini masa satu asosiasi aja yang mau milih. Makanya ya udah pasti kayaknya di ban FIFA kalau itu memang tidak diperbaiki. Tunku Ismail menyeru kerajaan untuk mempercepatkan proses PASPORT mereka. Langkah ini penting untuk memastikan Harimau Malaya bermula kuat dalam kelayakan Piala Asia 2027. Dengan jurulatih Peter Skalamovski dan CEO Robert Grant, Harimau Malaya kini bersedia untuk bersaing di peringkat tertinggi. Ini adalah permulaan era baharu bola sepak Malaysia. Tunku Ismail terus membuktikan komitmen beliau terhadap bola sepak negara dengan pertemuan bersama Presiden FIFA Gianni Infantino. Revolusi ini nyata berada di landasan yang tepat. Perubahan ini atau perombakan tim nasional Malaysia ini dikomandai oleh pemilik Johor Darul Ta'zim yaitu Tunku Ismail ini ya. Dia akan membawa perubahan timnas Malaysia dan mengikuti Indonesia yang menaturalisasi pemain-pemain Eropa Grade A untuk memperkuat tim nasionalnya. Nah, berita ini patut kita apresiasi dan kita tunggu tentunya agar persaingan sepak bola di Asia Tenggara semakin ketat tentunya ya. Dan Indonesia pun akan semakin seru nih ya untuk ASEAN. Mereka untuk bersaing tentunya harus mengikuti perkembangan zaman. Patut kita waspadai juga dan kita tunggu perubahan di tubuh Federasi Sepak Bola Malaysia yang akan mendatangkan perubahan-perubahan untuk pemain, pelatih, pengurus, dan lain-lainnya. Potensi hukuman dari FIFA untuk Malaysia ini dibeberkan oleh pengacara olahraga Zafri Aminur Rashid perihal pemililah Presiden Federasi yang curang, berawal dari pihak-pihak yang tidak terima dengan proses kongres sekaligus pemilihan umum Federasi Sepak Bola Malaysia. Menurut Zafri, pihak yang tidak puas dengan proses pemilihan FAM bisa mengajukan pengaduan ke FIFA jika prosesnya melanggar aturan dan konsekuensi yang harus ditanggung jika hal itu terbukti. Malaysia bisa diberi hukuman. Oleh FIFA, hukuman berat pun menanti Malaysia. FAM bahkan bisa ditangguhkan sampai pemilu selesai atau dibuat kepengurusan FAM sementara. Jika itu terjadi, Zafri mengaku khawatir reputasi sepak bola Malaysia di mata internasional akan hancur seketika. Jika anggota yang terkena dampak memberikan bukti yang kuat dan melaporkannya kepada Badan Pengatur Internasional, FIFA dapat memerintahkan penyelidikan independen terhadap Kongres FAM, kata Zafri Aminur Rashid seperti dikutip dari New Straits Times Malaysia. Jika terjadi pelanggaran serius, FIFA dapat memerintahkan pemilihan ulang, menangguhkan FAM hingga pemilihan baru selesai, atau menunjuk pemerintahan sementara untuk FAM. Tindakan seperti itu akan merusak reputasi Malaysia di dunia sepak bola internasional. Imbuhnya, dugaan kecurangan muncul atas meningkatnya ketidakpuasan di kalangan afiliasi FAM dengan adanya inkonsistensi proses pemilu. Laporan New Straits Times Malaysia juga menyebut Negeri 9 FA dan Asosiasi Sepak Bola Cina Malaysia telah melaporkan kejanggalan. Keduanya melapor tidak menerima formulir nominasi kedua. Sementara itu Kuala Lumpur FA sudah diberi formulir yang sama. Menurut Zafri, kejadian ini bisa membuat FIFA menilai adanya inkonsistensi yang merupakan pelanggaran terhadap aturan FAM. Jika ini terbukti benar, maka ini mencerminkan inkonsistensi prosedural yang dapat menjadi dasar untuk menggugat keabsahan hasil pemilu.
FIFA dapat melihat inkonsistensi tersebut sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan, dan ini harus diselesaikan sebelum Kongres dimulai, kata Zafri lagi. Masalah semakin rumit saat dua klub ditangguhkan dalam pemilu FAM ini, Perlis FA dan Kelantan FC. PFA ditangguhkan karena gagal mematuhi arahan sebelumnya dari FIFA dan FAM, sementara KAFA karena dugaan pelanggaran konstitusional selama Kongres sebelumnya. Ketidakpatuhan berulang PFA memberi FAM alasan untuk menjatuhkan skorsing. Kata Zafri melanjutkan, jika FAM gagal menegakkan arahan FIFA, mereka sendiri berisiko terkena sanksi. Itulah mengapa sangat penting bagi FAM untuk menegakkan keputusan ini. Lebih lanjut, Zafri menyarankan agar perselisihan yang ada harus diselesaikan secara transparan dan adil. Jika tidak, maka FIFA dapat mengintervensi, dan hal itu harus dilakukan secara cepat, tentunya agar intervensi FIFA tidak muncul dan berujung hukuman untuk Malaysia. Jika perselisihan ini tidak diselesaikan secara transparan dan adil, hal ini berisiko merusak kepercayaan terhadap FAM dan memicu intervensi dari FIFA. FAM perlu bertindak cepat untuk memulihkan kepercayaan di antara afiliasinya. Proses yang adil dan transparan bukan hanya tentang menghindari sanksi dari FIFA, tetapi juga tentang menjaga integritas sepak bola Malaysia. Pungkasnya, Federasi Sepak Bola Malaysia kini berada di bawah ancaman sanksi dari FIFA akibat pemilihan presiden yang dianggap tidak jelas dan tidak transparan. Pemilihan ini telah menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pihak terkait, dan jika bukti pelanggaran ditemukan, FIFA dapat memerintahkan penyelidikan independen terhadap FAM. Pengacara olahraga, Zafri Aminurrashid, dalam wawancara dengan New Straits Times, menjelaskan bahwa jika anggota yang terkena dampak pemilihan memberikan bukti yang kuat, FIFA bisa memutuskan untuk melakukan penyelidikan. Jika terjadi pelanggaran serius, FIFA dapat memerintahkan pemilihan ulang atau bahkan membekukan FAM hingga pemilihan baru selesai, kata Zafri. Wakil Presiden FAM siap menjadi presiden. Saat ini, Wakil Presiden FAM, Joy Hari Ayub, diperkirakan akan terpilih sebagai Presiden FAM. Sebelumnya, calon lainnya, Syed Yazid Syed Omar, mengundurkan diri dan menyatakan dukungannya kepada Ayub. Proses pemilihan ini semakin mendapat sorotan karena dianggap tidak berjalan dengan transparan.